Selamat malam teman-teman. Eh, kita hari ini ada LOP lagi seperti biasanya, dan buat teman-teman yang merayakan Imlek, saya mau ngucapin selamat Hari Raya Imlek ya, selamat Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun ini semuanya pastinya semakin sehat, sukses, sama kalau bisa member AFC semuanya jadi Bushido, nggak ada Toreda, nggak ada Ronin, nggak ada Samurai, no, semuanya Bushido aja udah. Amin ya. Nah, jadi eh, hari ini kita mau LOP. Kita mau LOP seperti biasa. Jadi LOP ini buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali datang. LOP ini nih kita penjelasan secara keseluruhan tentang tentang produknya ada, tentang perusahaannya ada, tentang siapa yang bawa AFC ke Indonesia ada, duitnya pun ada, bonusnya apa aja yang bisa didapetin di AFC. Eh, Katanya AFC bisa menghasilkan 100 juta per bulan ya, gimana? Nah, hari ini akan dijelasin tapi previewnya aja ya, karena kalau yang mau detail banget itu harus ikut training, karena itu ada trainingnya sendiri kan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang itu semua. Jadi hari ini saya sudah kedatangan dua orang speaker. Jadi eh, sebenarnya speaker ini dua-duanya udah pernah saling berbicara, cuman nggak bareng ya. Jadi kebetulan katanya sih ini speaker dua ini nih satu rumah, cuman nggak tahu bisa beda device ini. Saya juga bingung. Nah jadi karena ini di bulan Februari, kan kalau bulan Februari bulan kasih sayang, ini saya nyambung-nyambungin aja. Jadi kita menghadirkan speakernya pun speaker yang biar teman-teman juga tahu kalau ini opening untuk bulan kasih sayang. Jadi ini suami istri nih saya panggil untuk jadi speaker kan hari ini. Nah, jadi ini udah ada Pak Dika dan Bu Siska. Saya spotlight dulu. Nah, ini dia. Nah, Halo. boleh langsung dijelasin kenapa nggak satu device aja? Halo Kalau satu malam, device Pak repot Angga. tukar tempat duduk, Pak Angga. Jadi kita Ya, dipisahkan sama tembok nih. oke, oke. Mungkin kita boleh saling memperkenalkan diri dulu. Mungkin mau dari Bu Siska atau dari Pak Dika, terserah nih. Oke, jadi mungkin Bu Siska dulu kenalan, karena nanti yang presentasi saya duluan nih. Oh Oke, gitu. ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak Angga. Malam. Wah, ya di ini ya disambung-sambungin ya bulan Februari, bulan kasih sayang. Jadi Yoi. Kita kan hidup harus begitu, Bu Siska. Kita oh harus iya nyambungin juga itu ya sama kayak ditambah. prospek juga dong. Iya Nyambung benar semuanya juga jadinya ya kan? Pak. Ditambah lagi ini tanggal bagus ya, jadi Yes. mudah-mudahan semua yang hadir di Zoom malam hari ini hokinya makin bagus, ya makin ke depannya semuanya makin bagus, terus juga sampai ke Bushido ya, tadi seperti doanya Pak Angga ya, kita aminin sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, Oke. jadi perkenalkan nama saya Siska. Mungkin kalau ada yang udah pernah lihat Zoom sebelumnya, latar belakang saya ibu rumah tangga. Dulu juga pernah buka usaha kuliner. Tapi nanti Siska cerita kenapa akhirnya memilih AFC. Dan malam hari ini terima kasih banget dikasih kesempatan lagi nih bisa sharing sama teman-teman semua, Bapak Ibu, dalam wadah kita yang luar biasa ya, dalam Zoom. Jadi kita bisa kumpul seratusan orang lebih dalam satu wadah, kita bisa sharing. Dan malam hari ini saya akan sharing sama upline sponsor saya, mentor saya. Ya ini mentornya bukan hanya bisnis, ini mentor kehidupan juga ini. Ya. Nah, jadi malam hari ini saya akan preview dan akan sharing juga nanti kenapa sih kita memilih bisnis ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini langsung share ke mitra-mitranya yang bisa masuk Zoom, kita akan berbagi bareng-bareng malam hari ini. Mungkin itu Pak Dika dilanjutin. Oke, makasih Bu Siska. Lama nggak ketemu ya. Nah, sekitar 30 menit nggak ketemu. Bahaya nih kalau udah lama nggak ketemu tuh. Jadi selamat malam Pak Angga ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi buat AFC itu memberi kesempatan ke kami untuk ya memaparkan ya betapa hebatnya industri AFC ini tadi. Jadi kalau perkenalan diri saya agak narsis nih Pak Angga.
Saya pakai video sedikit nggak apa-apa ya? Apa-apa dong. Karena memang begini, saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu yang mungkin hadir, yang memang sudah nimbrung ke bisnis AFC, juga teman-teman yang mungkin diundang oleh temannya, ini bukan bisnis main-main. Jadi bisnis ini dijalankan oleh banyak orang yang sebenarnya punya karir yang bagus-bagus. Jadi kenapa saya pakai video? Pertama mungkin karena saya narsis. Yang kedua adalah ini, supaya teman-teman tahu bahwa saya juga punya latar belakang pekerjaan yang alhamdulillah cukup bagus, tetapi saya akhirnya betul-betul full time melakukan bisnis ini, ya ibaratnya sudah bertahun-tahun saya berada dalam industri ini. Nah, ini sedikit banyak profil tentang saya. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Nah, itu sedikit profil tentang saya, Bapak Ibu semua. Jadi saya sebenarnya dulu berkarir di bidang perbankan. Sekitar 8 tahun saya bekerja di dunia perbankan. Tapi saya dikenalkan pada tahun 2013 industri ini, industri network marketing, dan AFC sebenarnya adalah perusahaan produk kedua saya. Jadi memang saya ada sedikit pengalaman dalam industri ini. Tapi malam ini betul, saya juga seru ya, karena hari ini saya presentasi dengan istri tercinta. Jadi memang terus terang ini satu anugerah bagi saya karena kami akhirnya menemukan satu visi dan misi yang sama. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Angga untuk perkenalan pertama. Oke. Pantas tadi saya kayak kenal ngeliat cewek yang ada di foto tuh, kayaknya kok familiar ya kayak kelihatan. Oke, jadi gitu teman-teman, perkenalannya mungkin teman-teman pasti udah pernah tahu deh, saya percaya ini beberapa orang mungkin bahkan puluhan orang yang ada di Zoom hari ini udah pernah ikut LOP juga kan, maksudnya kayak berarti udah pernah ketemu dengan Bu Siska sama Pak Dika juga ya kan. Jadi mungkin gitu perkenalannya. Sekarang mungkin kita mulai masuk ke penjelasannya. Nah ini yang teman tunggu-tunggu, mungkin teman-teman boleh kalau ada kerabatnya atau yang teman-temannya yang kayak mau gabung di bisnis ini LOP ini tujuannya buat teman-teman bisa bawa seenggaknya ngerti dulu deh di Zoom. Jadi emang nggak bisa 100% akan mengerti dari Zoom, cuman seenggaknya ada bayangan kalau diajak ke Zoom sini kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang saya belum bisa prospek nih, saya nggak ngerti nih, saya aja nggak paham ya itu apa, gimana mau prospek, ajak ke sini. Seenggaknya jadi sedikit lebih paham, nanti teman-teman ketemu lagi, baru tinggal jelasin yang mungkin sebelumnya belum paham. Gitu mungkin kira-kira ya. Jadi mungkin boleh dimulai, silakan Pak, Bu. Oke, makasih Pak Angga. Ini untuk presentasi pertama, bagian depan itu saya yang presentasi dulu, nanti disambung sama Bu Siska. Nah, karena sebenarnya kalau masalah duit, itu cewek yang lebih kuat. Jadi saya serahkan yang masalah duit-duit nanti dengan Bu Siska ya, teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, silakan Pak. Ya. Oke, makasih Pak Angga. Sekali lagi makasih untuk AFC. Ini satu penghargaan buat kami, terus terang walaupun kami di sini baru 11 bulan, ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tapi kami sudah dipercaya untuk membawa Zoom nasional ini tadi. Jadi buat Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, satu hal sebelum saya presentasi, saya mau sampaikan bahwa ini sebuah informasi yang akan merubah kehidupan bagi semua orang yang ingin hidupnya berubah. Karena ini terjadi sama kami berdua. Jadi baru saja juga tadi pagi ini saya karena dapat kesempatan presentasi sama istri saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ini industri yang bisa menyatukan visi dan misi suami istri. Ini bukan ngecap, bukan apa-apa, karena dulu salah satu motivasi saya ajak istri saya ke bisnis ini adalah karena itu.
Kan banyak ya terjadi, apalagi di zaman sekarang, itu suami istri tidak sevisi semisi. Nah, saya sudah bawa istri saya, dan itu tidak mudah memang. Jadi banyak orang yang pernah bilang sama kami bahwa beruntung sekali ya suami istri sevisi semisi, satu industri, satu bisnis. Kita tidak semudah itu juga Bapak Ibu. Tetapi artinya apa? Bisnis ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Bisnis ini mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih mau bermimpi besar, sehingga obrolan setiap hari itu insya Allah itu seru setiap hari, karena tujuan kita sama, ingin membahagiakan keluarga, ingin sekolahkan anak yang lebih tinggi. Jadi hari ini saya akan bawakan presentasi yang biasa kami bawakan. Jadi intinya mungkin agak belum tentu presentasi kami adalah presentasi terbaik, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu ataupun ingin lebih serius menjalankan bisnis AFC. Nah, jadi pagi ini udah kebiasaan pagi ya. Jadi hari ini saya akan sampaikan satu informasi, sebuah peluang yang akan merubah kehidupan kita semua. Jadi bukan hanya kehidupan saya, tapi kehidupan banyak orang. Kenapa saya berani ngomong seperti ini, teman-teman Bapak Ibu? Karena ini betul-betul merubah kehidupan kami. Ya. Nah, jadi apa sih dasarnya saya terjun ke dalam industri ini? Suka nggak suka? Percaya nggak percaya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa jawab di chat. Bapak Ibu bisa sampaikan jawaban yang apa yang saya tanyakan. Setuju nggak bahwa setiap orang yang bernyawa itu, yang masih hidup ya, itu memiliki impian? Setuju nggak Bapak Ibu, teman-teman semua? Jadi kita semua ini punya impian. Dan impian itu masing-masing, teman-teman Bapak Ibu. Dan impian itu tidak bisa dipaksakan. Beda-beda memang. Ada orang yang mungkin punya impian pengen traveling bersama keluarga, bebas waktu. Ada orang yang punya impian pengen rumah lebih besar. Ada orang punya impian pengen mobil lebih mewah ya. Ada yang orang suka traveling terus. Ya mungkin setiap tahun ataupun bahkan setiap bulan. Ada yang punya impian pengen punya uang banyak. Ada orang yang pengen punya impian tuh pengen beribadah lebih tenang. Nah, dari semua gambar yang saya tunjukkan sama Bapak Ibu tentang impian ini tadi, ada satu penunjang yang memang kita mau nggak mau, suka nggak suka harus kita kejar, yaitu adalah finansial Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya mau sedikit ya memberikan sharing apa yang saya dapatkan dalam industri ini, yaitu tentang satu ilmu yang mungkin banyak ini tidak diajarkan di kuliah, ini tidak diajarkan di sekolahan. Ini namanya cash flow quadrant. Kuadran kesuksesan. Apa ini? Ini adalah 4 cara bagaimana manusia ingin mencapai impiannya, akhirnya mencari penghasilan. Ada 4 cara. Saya buka dulu yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini dikatakan adalah kuadran kiri ya. Dan ini yang masuk kuadran kiri adalah E, employee atau karyawan, atau SE, self-employed. Ini self-employed ini usaha sendiri, seperti dokter ataupun orang punya toko kecil-kecilan ya. Nah, jadi ini 95% Bapak Ibu dan teman-teman semua, manusia yang ada di bumi ini ada di kuadran ini. Suka nggak suka ada di sini. Nah, dan di sini dikategorikan adalah orang yang punya penghasilan aktif. Dan di sini adalah orang-orang kuadran yang bekerja untuk uang. Artinya mereka bekerja untuk uang. Di sini kenapa dikategorikan penghasilan aktif? Karena kita dapat penghasilan kalau kita kerjakan. Ya, contoh ya, hal kecil aja. Misalnya dokter, profesi yang sangat hebat. Kalau dokter nggak praktek, dia tidak akan dapat hasil. Dia tidak akan dapat income. Nah, ini suka nggak suka 95% populasi di dunia ada di sini. Di mana ada kuadran sebelah kanan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yaitu orang-orang yang mendapatkan penghasilan pasif. Penghasilan yang datang walaupun dia mungkin sedang tidur. Nah, ini dimiliki oleh business owner, B, business owner, pemilik bisnis, ataupun I, investor. Nah, ini kasta yang lebih tinggi. Jadi orang-orang investor yang investor benar ya, dalam artian dalam skala besar. Dan di sini adalah uang yang bekerja untuk mereka, karena ada sistem. Dan di sini hanya 5% saja populasinya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang ikut Zoom malam ini, kalau kita dikasih pilihan, boleh milih nih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jadi orang kuadran kiri atau kuadran kanan, Bapak Ibu? Boleh bantu jawab di chat. Nah, kira-kira mau jadi orang yang berada dalam kuadran kiri atau kuadran kanan? Jadi kita lihat nih, apakah saya berpresentasi kepada orang-orang yang tepat malam ini. Nah, iya ya, kuadran kanan ya. Kenapa? Karena hanya kuadran kanan ini, Bapak Ibu, yang menjadikan kita manusia merdeka. Merdeka secara finansial, merdeka secara waktu. Nah, sekarang kita udah tahu nih, bahwa kuadran kanan menjadi business owner dan investor adalah pilihan yang tepat untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Tapi kenapa orang tidak ada di sini? Kendalanya di mana? Biasanya di modal, Bapak Ibu. Nah, saya akan kasih tahu sebuah bisnis yang modalnya tidak besar. Nah, jadi orang pengen punya impian, ini beberapa yang dilakukan orang. Kadang-kadang ya, yang bekerja, akhirnya karena ingin jalan-jalan ke luar negeri,
ataupun pengen barang lebih mewah, akhirnya pinjam uang kartu kredit. Yang terjadi dalam kehidupan apa? Kita akhirnya terlilit hutang, Bapak Ibu. Ataupun ada orang yang melakukan kerja ekstra, sudah punya kerja satu, akhirnya melakukan kerja satu lagi, kerja. Jadi bukan melakukan bisnis ya, tapi kerja tambahan. Ini juga yang terjadi adalah kehidupan kita seperti lari di sarang hamster ya. Nah, ini berputar-putar seperti itu terus. Atau ada pilihan lain yaitu bisnis dan investasi yang saya bilang tadi secara konvensional, di mana ini kendalanya biasanya bisnis besar itu terkait juga biasanya akan pinjam meminjam uang. Nah, ini juga akan terlilit hutang lagi. Nah, sejarah mencatat masalah kehidupan yang sama selalu saja terjadi. Lalu apa pilihan kita, Bapak Ibu? Nah, ini sebuah industri yang mana dia masuk ke dalam kategori bisnis dan investasi, tapi kita tidak akan terlilit hutang, dan bahkan cenderung modalnya sangat kecil, tetapi skala bisnisnya bisnis besar. Dan ini kendaraan yang saya bawa hari ini, Bapak Ibu. Itu apa yang kita kenal adalah dengan namanya AFC, Asayama Family Club, Bapak Ibu. Nah, ini apa ini? Nah, ini yang kita mau kenalin malam ini. Jadi AFC itu, Asayama Family Club, adalah sebuah perusahaan yang berdiri dari tahun 1969. Itu merupakan perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, Bapak Ibu. Nah, secara logika manusia biasa aja, nggak perlu pintar, nggak perlu hebat. Kalau perusahaan ini kan sudah berdiri 52 tahun lebih. Secara logika, kalau perusahaan sudah berdiri 50 tahun lebih, menurut Bapak Ibu, perusahaannya kuat atau kuat banget? Pastinya kuat banget. Setuju nggak, Bapak Ibu? Jadi, kenapa dia berani bilang yang terbesar juga? Karena dia merupakan perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, Bursa Efek Tokyo. Jadi nggak main-main, Bapak Ibu. Dan juga merupakan pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Nah, ini dibawa oleh orang orang hebat ya, itu Pak Ernest Prayuda dan juga Pak Michael Tampi ke Indonesia, dan itu dijalankan secara network marketing. Nanti akan saya jabarkan sedikit tentang network marketing. Tapi yang paling saya suka dari bisnis ini, dari perusahaan ini adalah ini, Bapak Ibu. Visinya, menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji, disertai dengan sistem bonus terbaik. Visinya seperti ini. Nah, yang paling saya takjub sebenarnya misinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kita lihat sama-sama ya di screen, Bapak Ibu. Ya, nih, menjadi wadah transformasi. Di sini take note, Bapak Ibu. Wadah transformasi dari orang yang dahulunya susah bisa menjadi senang. Dan dia juga berintegritas dengan potensi tak terbatas. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan main-main ya, sudah 50 tahun lebih. Masuk Indonesia tuh sekitar 2018 ya. Nah, jadi di sini pabrik kita di Shizuoka, terus juga kantor utama kita ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Bali, dan sekarang lagi on the way dibangun di Bandung. Nah, ini satu hal yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa kantor-kantor kita itu rata-rata milik sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini nggak main-main. Jadi bukan perusahaan kecil. Nah, ini dulu sebelum saya jabarkan industrinya seperti apa. Ini yang buat saya kenapa ada di AFC dan saya tidak mengerjain bisnis yang lain. Nih, untuk sepengetahuan Bapak Ibu ya, AFC ini sudah ada di beberapa negara. Sudah ada di Jepang, di Singapura, di Cina, di Korea, Thailand, Brazil, dan Taiwan. Tapi di luar negeri sana, Bapak Ibu, ini dipasarkan secara konvensional. Artinya apa? Dia masuk secara retail, masuk ke apotek-apotek besar seperti Watsons, Guardian, ya. Bahkan kadang-kadang di apotek-apotek airport yang terkenal tuh ada produk AFC. Nah, lalu Pak, kalau ini produknya masuk apotek, apa hubungannya dengan bisnis network marketing? Ini menarik. Jadi 2018 masuk ke pasar Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Itu dipasarkan secara network marketing, Bapak Ibu. Yang pertama, jadi kita adalah perintis dalam industri network marketingnya AFC. Nah, dan dengan produk spesial, bukan produk yang ada di apotek-apotek ini. Produknya khusus, Bapak Ibu. Sehingga produk ini memiliki paten manfaat. Nah, ini akan saya jabarkan sebentar lagi. Tapi simpelnya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah terbayang nggak bahwa bisnis seperti ini, bisnis network marketing, bisnis multi level, bisnis jaringan yang kita kenal selama ini, perusahaan internasional, biasanya Indonesia itu selalu jadi posisi bawah, Bapak Ibu. Dan ini kebalik, Bapak Ibu. Kita akan berada di posisi atas, memang dirintis di Indonesia. Dan ini dalam penggodokan akan ekspansi ke luar negeri. Artinya ini kesempatan buat kita rakyat Indonesia menjadi leader dari negara lain. Nah, itu yang saya bilang. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, Bapak Ibu akan menangkap sebuah peluang yang sebenarnya peluang ini bukan skala nasional, tapi skala global atau skala internasional. Nah, jadi bicara tentang bisnis, kita harus tahu produknya seperti apa, prestasinya seperti apa. Tahun 2020 kita dapat best selling product. Ini nomor 1, Bapak Ibu, dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI, sebuah asosiasi yang menaungi
MLM. Jadi artinya kita bukan perusahaan abal-abal. Dan nomor 1 pula Bapak Ibu di 2020. Tahun 2020 juga kita dapat Helmi Atamimi Awards, ya. Habis itu tahun 2019 kita dapat rekor muri untuk grand launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak. Ini di data Bapak Ibu, ini sebuah data, bukan asal si Dika ini ngecap saja, tapi ini data. Lalu 2020 ini menarik Bapak Ibu, rekor muri keduanya, ini perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Ini kejadian ya, produk sold out, akhirnya perusahaan harus kirim lewat pesawat dan akhirnya malah tembus rekor muri. Ini luar biasa sekali, nggak main-main. Dan ini yang paling menarik Bapak Ibu. Ini yang tadi saya bilang salah satu produk spesifik yang dipasarkan melalui network marketing lewat Indonesia, itu namanya SOP Subarasi. Ini masuk dapat penghargaan di Monde Selection Award. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau masuk nominasi saja ini udah hebat. Karena ini penghargaannya dari tahun 61, penghargaan internasional. Jadi di sini ya kita menang Bronze Quality Award Bapak Ibu. Jadi ini bukan produk main-main ya. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Dari sekian banyak prestasi yang dimiliki AFC, ini yang paling membuat saya takjub. Jadi produk kita terdaftar resmi di MIMS, Bapak Ibu. Apa ini MIMS? MIMS ini singkatannya Monthly Index of Medical Specialties. Ini adalah buku, simpel aja, ini buku rujukan dokter. Dalam artian, produk kita bisa direferensikan oleh para medis, Bapak Ibu. Ataupun bisa direferensikan para dokter. Jadi ini nggak main-main. Jadi ini membuktikan bahwa kita punya produk yang sangat-sangat hebat. Nah, jadi di sini juga di Singapura sendiri, kita nomor 1 brand in unity for 10 consecutive years ya. Dan ini dia. Yuk kita lihat sama-sama. Sehebat apa sih produknya? Sebagus apa sih produknya? Sebermanfaat apa sih produknya? Nih, produk pertama namanya SOP Subarasi. Ya, Bapak Ibu. SOP Subarasi ini singkatannya SOP itu Salmon Ovary Peptide ya. Subarasi itu artinya luar biasa. Nah, singkat saja, produk ini adalah produk triple peptide pertama dari Jepang. Jadi bahan dasarnya itu dari marine placenta, dari ikan Oncorhynchus ketasalmon di Hokkaido. Nah, ini juga digabungkan dengan sarden peptide dan fruit flow. Ini ditambah 7 aktif ingredient lainnya menghasilkan konsentrat peptida nanosis 600 Dalton. Pak, ribet Pak. Ini sebenarnya simpelnya seperti apa? Simple. SOP Subarasi adalah produk untuk terapi stem cell, artinya untuk meregenerasi sel, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah placenta salmon. Jadi kalau ini Bapak Ibu ya, kalau bicara nggak ada namanya marketing tuh bilang kecapnya nomor 2. Pasti kecapnya nomor 1. Dan biasanya kalau namanya marketing kan dikenal dengan namanya ngecap. Nah, ini di sini Bapak Ibu, kita nggak ngecap. Jadi ada satu prestasi dari Japan Food Research Laboratories, produk kita SOP, placenta salmon ini Bapak Ibu, ini khasiatnya lebih tinggi dari plasenta manusia dan juga plasenta rusa. Jadi ini adalah data. Nah, itu yang pertama. Dan saya adalah tipikal orang yang nggak gampang percaya dengan produk-produk seperti ini. Saya nggak suka kata si A, kata si B, anggap saja mungkin kata Pak Angga, kata Bu Siska, ataupun mungkin kata founder-founder kita. Nah, saya tipikal seperti itu. Saya mau lihat data. Jadi produk kita tuh memiliki paten dan uji klinis, Bapak Ibu. Nah, paten ini seperti apa? Ini bukan paten dari merek, tapi ini adalah paten manfaat. Nah, paten manfaat ini harus melalui uji coba, Bapak Ibu. Nah, dia harus uji coba ke minimal 1.000 orang. Kalau misalnya tidak tercapai manfaat yang sama ke 1.000 orang itu, paten ini tidak bisa keluar. Dan patennya SOP Subarasi itu diakui 3 negara. Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Nah, jadi ini dia. Kalau SOP Subarasi, paten manfaatnya yang pertama, nih Bapak Ibu bisa kode-kodenya ya. Jadi paten manfaat adalah untuk meregenerasi sel. Paten manfaat kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Paten manfaat ketiga adalah anti hipertensi. Paten manfaat keempat adalah mencegah penggumpalan darah atau pembekuan darah. Nah, ini berarti kalau kita minum SOP Subarasi, secara otomatis badan kita akan menerima manfaat ini. Karena ini sudah ada paten manfaatnya. Nah, simpel saja, kalau kita minum Subarasi ya, badan akan terasa lebih hangat, badan akan lebih berenergi, kulit akan terasa lebih lembab, sendi lebih nyaman, tidak kaku ya. Luka akan lebih cepat kering, emosi lebih stabil, rambut rontok akan berkurang, tidur lebih nyenyak. Nah, dari sekian banyak testimoni manfaat yang dirasakan oleh pengguna Subarasi, kita punya 10 yang terbaik. Yang pertama, bagus sekali untuk masalah diabetes, bagus sekali untuk darah tinggi, jantung, stroke, ginjal. Ini untuk take note ya. 5 yang di atas nih, testimoni di atas nih Bapak Ibu. Ini di tim saya sendiri ini ada testimoninya sendiri-sendiri, bukan dari YouTube, bukan dari orang lain. Kenapa? Karena kita merasakan manfaatnya langsung ya. Terus akan membantu juga kualitas tidur meningkat, alergi, GERD, asam urat, sendi. Dan kebetulan Bapak Ibu yang presentasi ini sekarang yang ada di layar laptop ataupun handphone Bapak Ibu, ini si Dika ini, saya penderita asam urat Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali ditemukan dengan AFC, dengan Subarasi, yang dulunya saya selalu kambuh asam urat dan nggak bisa jalan,
sekarang betul-betul bisa beraktivitas bebas. Luar biasa. Terima kasih Subarasi. Nah, itu produk pertama. Kita bicara produk kedua. Produk kedua juga spesifik, Utsukushi. Nah, Utsukushi ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah artinya cantik, ya. Nah, jadi di sini sebenarnya secret of Japanese. Jadi rahasia kecantikan di Jepang. Kenapa rahasia kecantikan di Jepang? Karena ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin yang suka cantik-cantik ya, mungkin yang ibu-ibu yang pergi ke salon, ke dokter kecantikan. Nih, karena Utsukushi ini bahan kandungannya dari salmon milk DNA. Untuk sepengetahuan Bapak Ibu, artis-artis itu pergi Jepang Bapak Ibu untuk suntik salmon DNA. Dan kita tidak perlu suntik, ada dalam kandungan Utsukushi. Nah, sama dari ikan Oncorhynchus keta salmon yang ada di Hokkaido, ikan salmon khusus ya, spesifik ya, ditambah 11 aktif ingredient lainnya, dan ini peptida nanosaize-nya 800 Dalton. Artinya apa nih Pak Dika? Ini artinya habis terserap oleh tubuh. Nah, tadi kalau Subarasi memiliki 4 paten manfaat, kita di Utsukushi punya 3, di luar untuk kecantikan tadi. Jadi, bagus sekali karena dia punya anti-tumor agent, untuk immune activating effect, dan juga untuk terapi hepatitis C. Nah, jadi Utsukushi ini juga berarti kalau kita minum, 3 manfaat ini langsung terjadi dalam tubuh. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita minum Utsukushi, kita akan rutin buang air besar, tidur akan lebih nyenyak, kulit lebih halus, kulit akan lebih bersinar, jerawat mengering lebih cepat, perut terasa kenyang lebih lama. Nah, jadi dari sekian banyak testimoni yang dimiliki Utsukushi, ada 10 yang terbaik, bagus sekali untuk orang yang punya masalah kolesterol, jerawat ya, terus membantu kulit lebih lembab, kulit cerah. Ini rata-rata tim kita internal ya, kita nggak bicara YouTube ataupun Google, ini rata-rata merasakan manfaat yang sama, yaitu ODP, PDP pemulihan akibat COVID-19, detox usus, alergi, hepatitis C, kista dan miom, kanker usus. Bahkan kita punya mitra seorang dokter yang kena kista, ya miom itu terbantu dari produk ini tadi. Nah, itu produk kedua Bapak Ibu. Produk ketiga ini Sensei Suru ya. Ini kalau saya katakan ini adalah serum sultan. Kenapa serum sultan? Karena luar biasa. Tadi ingat Bapak Ibu, kalau SOP Subarasi, salmon ovary peptide itu punya bahan dasar marine placenta dan Utsukushi punya bahan dasar dari salmon DNA. Sensei Suru punya dua-duanya. Dan ini untuk luaran dan ini luar biasa sekali. Jujur saja ini serum sultan. Jadi banyak sekali yang pakai, kulitnya terasa ini. Saya kemarin baru ketemu salah satu mitra saya yang sangat sibuk ya. Itu salah satu orang kementerian, jam terbangnya tinggi sekali, berbeda sekali kita ketemu seminggu sebelumnya dan seminggu setelah dia konsumsi pakai Sensei Suru. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, jadi dari sekian banyak itu Bapak Ibu, karena saya butuhkan produk ini untuk adik saya yang memang terapi untuk kesehatannya, ya sakit dari kecil. Jadi kenapa saya berani kasih produk AFC Bapak Ibu? Kita bicara produk seperti ini banyak sekali. Semua orang akan bilang bagus Bapak Ibu, tapi ini yang paling penting bagi saya. Produk-produk AFC itu memiliki sertifikat keselamatan. Nah, untuk jangka panjang, penting sekali Bapak Ibu. Jangan kita tergiur dengan produk-produk yang katanya si A bagus, katanya si B. Perlu adanya data Bapak Ibu. Jadi di sini, ini setiap produk dari AFC itu punya sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat apa? Bebas antibiotik, bebas pestisida, bebas logam berat, bebas kimia berbahaya, bebas hormon, bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Jadi ini sangat aman untuk kita konsumsi Bapak Ibu, terutama dalam jangka panjang. Dan produk-produk kita memiliki sertifikat halal. Karena kita juga negara hukum Indonesia, semua produk-produk seperti ini harus punya izin edar dari BPOM Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kodenya di sini, ini ada kode nih RIML. Nah ini artinya apa? Makanan luar. Jadi produk kita tuh asli impor. Jadi pabriknya ada di Jepang, kita tuh impor. Nah itu tadi. Jadi untuk pemaparan tentang produk dan sedikit tentang perusahaannya Bapak Ibu, sampai di situ ya. Jadi di sini memang terus terang Bapak Ibu sudah lihat ya, produknya bagus. Kita bicara perusahaannya juga bagus, sudah 50 tahun lebih, nggak main-main Bapak Ibu. Dan ini menjadi peluang buat kita orang Indonesia menjadi orang atas. Dalam artian tuh biasanya bisnis seperti ini Indonesia tuh selalu posisinya di bawah untuk perusahaan internasional. Jadi kita sudah lihat, perusahaan sudah jelas, mau tanya apa lagi. Produk sudah bagus, tinggal rasakan saja manfaatnya. Nggak usah percaya omongan si Dika ini, Bapak Ibu coba pakai produknya sendiri, rasakan manfaatnya. Dan semua yang sudah join di AFC pasti sudah tahu manfaatnya seperti apa. Produknya spektakuler. Nah, sekarang kita bicara cuan-cuannya. Ini luar biasa, ada wanita cantik ya. Saya edifikasi dulu dia, supaya dia semangat ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di seminar dia harus ditepuk tanganin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tepuk tangan di rumah juga nggak apa-apa. Tapi jangan keras-keras amat, nanti tetangga bingung. Nah, jadi beliau ini luar biasa. Terus terang saya takjub sama beliau, karena beliau dulu juga punya profesi yang bagus. Terus tidak mudah saya meyakinkan beliau untuk terjun dalam industri ini karena dia sudah punya posisi yang lumayan bagus ya Bapak Ibu di perusahaannya. Tapi kenapa mau di bisnis ini Bapak Ibu? Karena kita sama memiliki visi misi yang sama, kita pengen punya kebebasan waktu, kita pengen punya quality time bersama anak-anak dan keluarga,
sehingga dia adalah salah satu mentor hebat dan dia betul-betul orang yang sangat berkomitmen. Jadi waktu dan tempat saya mau persilahkan kepada wanita cantik ini, Ibu Siska Sapitri. Yo Bu, lanjut. Ini panggung ini milik Anda. Oke, makasih Pak Dika. Wah, luar biasa ya. Jadi tadi kita udah dengar pemaparan tentang kenapa sih kita harus memilih network marketing dan bekerja sama dengan perusahaan apa sih. Nah, jadi Bapak Ibu tadi udah dapat pemaparannya dari Pak Dika. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dika. Ya, jadi saya akan lanjutkan kenapa sih kita harus mengambil cuannya. Ya, jadi kalau tadi di awal Pak Dika tuh bilang ini kalau hitungan-hitungan uang-uang ini langsung lanjut ke yang wanita-wanita. Ya memang iya ya, namanya kita kan harus hitung-hitung ya. Kalau ternyata cuannya luar biasa, kenapa sih kita tidak ambil kesempatan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mungkin kalau dari Bapak Ibu yang baru saja masuk ke dalam Zoom ini, perkenalkan lagi, nama saya Siska. Jadi malam hari ini Siska akan memaparkan kenapa sih kita harus bergabung dengan AFC. Ya, jadi seperti yang dipaparkan Pak Dika di awal, bahwa perusahaan kita ini adalah perusahaan dasarnya adalah perusahaan farmasi ya, perusahaan farmasi dari Jepang. Yang mana ada beberapa alasan kuat kenapa kita harus memilih dan alasan utama bergabung dengan perusahaan ini. Yang pertama tadi perusahaannya, yang pasti perusahaan kita bukan perusahaan baru Bapak Ibu. Perusahaan kita sudah matang secara manajemen, sudah matang secara keuangan, itu penting ya. Jadi bukan perusahaan yang baru saja muncul. Nah, lalu kita punya produk ini tadi seperti yang Pak Dika sampaikan juga, bahwa produk kita bukan hanya produk yang bagus berdasarkan testimoni, tetapi bagus berdasarkan uji klinis dan juga kita punya paten. Di luar itu, Bapak Ibu juga bisa lihat banyak fakta-fakta yang tadi sudah dipaparkan. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa kita harus bergabung dengan perusahaan ini. Nah, yang kedua alasan terakhir ini Bapak Ibu yang harus kita perkuat sama-sama. Kenapa? Karena namanya satu kehidupan, baik kita bekerja, usaha, bisnis, atau apapun itu, pastinya kita mencari yang namanya penghasilan ya, penghasilan. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, kalau awalnya saya itu memang ditawarkan secara bisnis, tapi setelah merasakan manfaat produknya, ternyata manfaat bisnisnya juga luar biasa. Di sini AFC menawarkan peluang usaha yang menurut Siska itu satu peluang yang bisa kita kerjakan sama-sama, dan di sini kita memiliki satu hal yaitu namanya momentum. Mungkin bonus, banyak orang merasa di A, B, C ada bonus ini, bla 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 ya, tapi momentumnya masih berjalan atau tidak. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu momentumnya itu ada di AFC. Saat ini momentum ini lagi mau naik. Nah, Bapak Ibu mau nggak menjadi bagian dari momentum itu? Kalau Bapak Ibu siap menjadi bagian dari momentumnya AFC yang terus menggulung menjadi besar nih Bapak Ibu, ini adalah tempat dan wadah yang tepat. Oke, jadi saya akan sampaikan ke Bapak Ibu kenapa sih kita harus memilih dan cuannya sebesar apa. Nah, di sini ini adalah fakta-fakta, kalau tadi fakta-fakta produk, ini adalah fakta-fakta secara bisnis, yang mana AFC ini Bapak Ibu sudah memiliki banyak sekali penghargaan-penghargaan. Nah, yang ini adalah penghargaan di tahun 2020 Bapak Ibu, kita sebagai nomor 2 top SaaS dunia. Tahun 2021 kita nomor 1 top SaaS dunia. Jadi bisa dilihat grafiknya semakin tinggi Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga baru saja menerima rekor muri yang terbaru, itu di bulan Juni kemarin Bapak Ibu, kita sebagai perusahaan multi-level marketing pertama yang memberikan total income terbanyak dalam satu hari. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini videonya ya. Adalah kali ketiga AFC mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia, teman-teman ya. Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Bapak yang berbahagia, izinkanlah Museum Rekor Dunia Indonesia untuk kali yang ketiga memberi penghargaan kepada AFC. Ada satu kata yang mewakili suasana malam ini. Luar biasa. Sukacita yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, dan tentu harapan yang luar biasa. Ibu Bapak yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak.
Kalau tidak salah dalam catatan Muri, totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112 M 920 juta rupiah. Selamat kepada FC, selamat Pak Ernest, selamat Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah lihat ya, tadi itu rekor muri yang ketiga dalam satu hari. Saya waktu melihat siaran langsungnya Bapak Ibu, itu sampai merinding Bapak Ibu. Bayangan itu adalah dalam satu hari. Jadi di sini kesempatannya bisa kita lihat bagaimana sih kita berpartner dengan perusahaan ini. Seperti yang tadi disampaikan di awal, kalau Bapak Ibu mau bergabung dengan perusahaan ini, nggak perlu Bapak Ibu harus buka apotek atau Bapak Ibu harus buka toko ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu cukup dengan membeli dan mengkonsumsi produknya. Nah, untuk kita menjadi mitra dari AFC, Bapak Ibu, kita punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah paket Ruby ya, paket Ruby. Kalau saya bilang ini paket personal, Bapak Ibu bisa membeli 2 box untuk penggunaan pribadi Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa bergabung secara sapir atau membeli 3 paket, itu jumlahnya 6 box. Ini bisa dinikmati bersama keluarga Bapak Ibu. Ya, atau Bapak Ibu membeli paket diamond 6 paket atau setara 12 box. Nah, ini Bapak Ibu bisa kombinasi antara Utsukushi, Subarashi atau Sensei Surunya, yang mana setiap produk memiliki manfaat yang luar biasa. Jadi, untuk kepentingan Bapak Ibu gabung di sini itu cukup dengan memilih salah satu paket yang ada di sini. Dan berita baiknya kalau Bapak Ibu bergabung secara Ruby, terus Bapak Ibu ternyata upgrade atau beli produk tambahan, itu Bapak Ibu sudah terhitung, misalnya nih Bapak Ibu udah beli 2 box, Bapak Ibu tambah 4 box, bertahap misalnya 2 box, 2 kali kan totalnya 6 box, itu Bapak Ibu otomatis langsung terdaftar sebagai sapir. Sama halnya jika Bapak Ibu pembeliannya sudah mencapai akumulasi 12 box, Bapak Ibu sudah terhitung bonusnya secara diamond. Nah, penasaran ya, apa perbedaan antara ruby, sapir, dan diamond? Jadi di sini Bapak Ibu, kita punya 3 macam bonus di AFC. Kita punya bonus harian, bulanan, tahunan ya. Jadi Bapak Ibu nggak dibayar cuma sekali aja yang kayak harian aja atau bulanan aja, tidak. Tapi kita punya 3, punya harian, bulanan, dan tahunan. Nah, Siska jelaskan dulu di bonus harian, kita punya 3 macam bonus. Yang pertama adalah bonus sponsor, terus bonus pass up, dan bonus pasangan. Apa sih Bu Siska bonus sponsor, pass up, dan pasangan? Nah, jadi di sini jika Bapak Ibu bergabung dengan paket Ruby, yang paket personal yang 2 box tadi, terus Bapak Ibu mereferensikan produk ini, dan orang tersebut juga membeli paket yang sama dengan Bapak Ibu langsung mendapatkan bonus 300.000 Bapak Ibu. Jadi 300.000 ditambah jumlah paket. Nah, kalau Bapak Ibu mendaftar secara sapir, Bapak Ibu dapatnya 450.000 per 1 paket. Tapi kalau Bapak Ibu mendaftar secara diamond, Bapak Ibu langsung mendapatkan bonus 550.000 per paket. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu daftar secara diamond, Bapak Ibu dapat pass up. Jadi Siska jelaskan sedikit di sini. Kalau Bapak Ibu daftar ruby, teman Bapak Ibu beli ruby kan dapatnya 300.000. Tapi kalau Bapak Ibu daftarnya diamond, lalu sponsor ruby, dan orang tersebut juga sponsor lagi atau juga beli paket yang sama 1 paket lagi, itu otomatis Bapak Ibu dapat pass up. Jadi di sini pass up ini hanya bonus yang spesial khusus punyanya diamond aja Bapak Ibu. Dan kalau menjalankan bisnis sih pass up ini adalah salah satu, kalau saya bilang salah satu jalan tol ya untuk Bapak Ibu mempercepat Bapak Ibu balik modal dan mendapatkan kuota bonus lebih gede seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu bonus pairing. Bonus pairing itu simpelnya di sini karena kita hanya membina 2 tim ya. Bapak Ibu, anggap Bapak Ibu punya 1 di tim kiri dan 1 di tim kanan. Jika terjadi 1 paket penjualan di kiri dan 1 paket penjualan di kanan, Bapak Ibu akan dapat yang namanya bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, di sini nggak mesti harus penjualan Bapak Ibu langsung, tetapi jika ada penjualan 1 paket misalnya dari tim Bapak Ibu 1 di kiri dan 1 di kanan, itu juga terhitung sebagai pairingnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu bonus pairing juga dibayar secara harian. Yang ketiga, ini ada contoh bonus pairing ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini daftar sebagai diamond, itu otomatis 6 paket. Terus di kiri Bapak Ibu juga orangnya beli paketnya diamond, di kanan juga beli paket diamond, otomatis Bapak Ibu akan langsung mendapatkan pairingnya 6 paket. Nah, bonusnya
otomatis Bapak Ibu langsung dapat 6 kali 300.000, Bapak Ibu dapat 1.800.000. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu daftarnya diamond, terus di kiri Bapak Ibu orangnya beli paket sapphire yang 3 paket. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu belinya mungkin ruby. Ya, kan itu baru 2 paket ya, karena di sini hitungan 2 box itu 1 paket. Jadi ini akan diparingkan Bapak Ibu, diparingkan ruby ini, 2 ruby ini diparingkan ke 1 sapphire, dan Bapak Ibu masih punya sisa yang belum diparing atau belum dibayarkan, itu 1 paket lagi. Jadi kalau misalnya nanti besoknya di ruby yang di bawah ini ternyata juga ada yang mendaftar ruby, ya Bapak Ibu otomatis langsung dapat bonus pairing tambahan lagi, itu adalah 300.000. Jadi di sini bonus yang terjadi penjualan di kiri atau di kanan di organisasi Bapak Ibu itu nggak ada yang hilang ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita kerjakan itu pasti dibayar. Cuman menunggu dia memenuhi kualifikasinya saja. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bonusnya atau penghasilan Bapak Ibu itu dibagi menjadi 2 dompet. Kalau Siska selalu bilang enak nih dompet kiri, dompet kanan. Kenapa sih? Karena 80% bonus kita akan dibayarkan tunai ke rekening Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi di sini Bapak Ibu misalnya daftarkan rekening apa, nanti Bapak Ibu withdraw, Bapak Ibu bisa langsung transfer bisa langsung masuk ke rekening Bapak Ibu, atau daftarkan yang auto. Jadi setiap Bapak Ibu terima bonusnya langsung masuk ke rekening yang terdaftar. Nah, di dompet sebelah kanan itu 20% Bapak Ibu itu point redemption. Jadi Bapak Ibu bisa tukar dengan produk-produk yang sudah difasilitasi oleh AFC. Jadi kayak misalnya nih Bapak Ibu, tapi produk ini dia selalu yang sudah tersedia aja, jadi Bapak Ibu bisa redeem. Jadi kayak Siska, jujur aja setelah aktif menjalankan bisnis, itu produk udah nggak beli lagi Bapak Ibu. Jadi redeem aja dari poin dari penghasilan redemption-nya gitu ya, 20%-nya gitu. Nah, lumayan banget ya Bapak Ibu, nggak perlu harus keluar uang lagi, uang pribadi, nggak perlu keluar uang dari dompet suami, apalagi dompet sendiri ya. Jadi tinggal redemption aja. Jadi menarik sekali sih menjalankan bisnis AFC ini. Nah, lalu di sini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari salah satu akun kami yang terima bonus ya, harian. Bapak Ibu bisa lihat, jadi kita terima bonus tuh harian, variatif ya Bapak Ibu, bisa 1,5 juta, variatif, ada ini 1,2, 600, 1,5, 1,8 ya. Jadi setiap namanya bisnis itu dia pasti ada perkembangannya. Jadi nggak mesti yang harusnya namanya bisnis tuh grafiknya naik terus Bu Siska. Enggak, namanya bisnis tuh ya naik turun sesuai dengan usaha Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perkembangan timnya juga bagus, terus perkembangan tim Bapak Ibu juga makin naik, ya otomatis bonusnya juga makin naik. Seperti itu. Nah, bonus bulanannya gimana sih? Tadi seperti Siska sampaikan di sini menyenangkan sekali. Kenapa? Karena kita tuh nggak kerja sendiri Bapak Ibu. Kalau dulu di perusahaan saya sebelumnya, jadi ini memang bukan perusahaan pertama, tapi ini menjadi satu yang menurut Siska tuh menarik sekali, membuat Siska jadi benar-benar bergairah kembali untuk berbisnis ya di network marketing, karena di sini Siska ngerasain ternyata perkembangan tim yang kita kerjakan bareng-bareng itu juga kita dapat bonus unilevel, dan bonus unilevel itu angkanya juga luar biasa Bapak Ibu. Kebahagiaannya sebenarnya di awal bukan karena nilainya, tapi di sini di bonus unilevel ini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu berhasil membangun tim dan tim Bapak Ibu mendapatkan hasil, Bapak Ibu tetap dapat kebagian 20% dari bonus yang sudah disisihkan. Nah, jadi ini adalah bonus bulanan ya. Bonus tahunannya, bonus annual rank. Ya, kalau di sini nih dari 212 orang yang hadir di Zoom malam hari ini, pastinya tuh kalau mayoriti kalau ada yang bekerja ya, kita selalu nunggu yang namanya bonus tahunan ya, gaji 13, gaji tambahan, THR atau seperti itu ya biasanya ya. Nah, sama dulu Siska background-nya juga bekerja, terus juga sempat usaha. Nah, itu kalau waktu kerja nungguin gaji ke-13, nah atau bonus ya. Tapi waktu punya bisnis nabungin untuk biar bayar gaji ke-13 karyawan gitu ya. Jadi di sini waktu melihat bonus tahunan menarik sekali. Waktu itu Pak Dika tuh bilang gini, Bu Siska, bukan Bu Siska sih, dia panggil Bunda ya, karena suami istri ini panggil Bunda, di sini nih enak Bunda, nggak usah mikirin harian bulanan deh, kita kerjain aja, dia bilang gitu. Kenapa? Karena biasanya kan Bunda nyisihin nih, karena kami hobinya jalan-jalan ya Bapak Ibu. Tadi kelihatan ya dari profil pengenalan yang Pak Dika tampilin, kelihatan ya kita suka jalan-jalan gitu. Jadi kita kan biasanya nabungin nih Bapak Ibu, nabungin uang tuh nanti biar bisa jalan-jalan. Tapi di sini tuh Dika bilang,
udah nggak usah deh kita nabung-nabung, kita kerjain aja. Kenapa? Karena AFC itu punya bonus tahunan. Jadi apa yang kita kerjakan dalam periode 1 tahunnya AFC itu kita dibayarin ulang. Dia bilang dibayarin bonusnya. Nah waktu itu saya bilang berapa emang bonusnya gitu kan? Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berhasil mencapai 100 pairing atau 100 pasang di dalam timnya Bapak Ibu dapat tambahan lagi 5 juta. Ya, itu berarti Bapak Ibu sudah naik 1 peringkat yang namanya Toreda. Terus kalau dia mencapai 500 pasang Bapak Ibu berarti sudah bisa capai yang namanya Ronin dan tambahannya itu 25 juta. Kalau Bapak Ibu 1000 pairing atau 1000 pasang, Bapak Ibu dapat tambahan 75 juta. Terus kalau Shogun, Bapak Ibu dapat 575 juta. Nah, apakah terhenti di situ? Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu naik peringkat Daimyo itu 15.000 pairing, Bapak Ibu dapat lagi 1,8 M. Dan Bushido itu setengah M. Jadi, Bushido itu 3,5 M. Nah, jadi waktu itu Pak Dika bilang, kita sekali aja kita terima Bushido 3,5 miliar, wah kita bisa buka kontrakan ya, kos-kosan seperti itu ya. Nah, itu udah jadi passive income juga gitu. Nah, jadi waktu melihat peluang ini yang saya pikirin memang Bapak Ibu gimana caranya supaya bisa dapat annual rank. Dan menyenangkannya di sini annual rank-nya kita itu setiap tahun. Jadi misalnya nih di periode sebelumnya Bapak Ibu sudah capai peringkat Toreda misalnya. Nah, di periode selanjutnya Bapak Ibu pasti pasti akan capai lagi Toreda itu. Bahkan bisa dapat lebih. Jadi bayangkan kalau tahun ini Bapak Ibu Bushido, berarti tahun depan Bapak Ibu Bushido lagi gitu. Jadi terima lagi 3,5 miliarnya. Wah, enak banget ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau offline saya udah heboh ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kesempatannya itu besar. Di sini Bapak Ibu tuh punya kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan Bapak Ibu. Dan di sini saya merasa sangat luar biasa ya, seperti Siska ibu rumah tangga yang dulu awalnya mungkin kalau kayak Zoom ini bingung Bapak Ibu, ngomong di depan laptop atau depan handphone tuh bingung. Kayak gimana ya caranya mau share screen, gimana ya caranya mau ngomong di depan Zoom, ini kayaknya udah pas nggak ya mukanya gitu. Nah, tapi di sini dalam 10 bulan ya, 11 bulan nih kita aktif di AFC, banyak banget ilmu yang kita dapat. Dan selama pandemi ini Bapak Ibu, Siska merasa bersyukur. Kenapa? Karena dulu awalnya Siska itu pengusaha kuliner Bapak Ibu, pandemi 2 tahun, mungkin bukan cuma Siska, bukan cuma orang Batam, bukan cuma orang Jakarta, tapi satu Indonesia, bahkan satu dunia itu terdampak Bapak Ibu, terdampak dengan yang namanya pandemi. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sebentar pandemi 2 tahun ke belakang, apa aja sih yang terjadi? Apakah keuangan kita baik-baik saja? Apakah keuangan kita malah mungkin makin meningkat? Atau mungkin jadi makin banyak uang? Itu kan harus jadi satu pertimbangan. Nah, dulu saya sempat buka usaha kuliner, juga karena terdampak pandemi gitu. Jadi harus punya penghasilan. Nah, kenapa orang suka bilang, kenapa sih harus istri itu harus duduk di rumah aja? Enggak juga ya, kita juga bisa aktif, kita juga bisa menjalankan bisnis, dan kita juga bisa berwirausaha gitu. Nah, jadi awalnya saya buka usaha makanan, dan akhirnya Bapak Ibu kalau di awal pandemi itu dia meroket Bapak Ibu, meroket ke atas ya. Jadi waktu begitu pandemi sudah mulai ada namanya PPKM Bapak Ibu, pembatasan kegiatan, itu bisnis saya juga meroket Bapak Ibu, tapi meroketnya ke bawah gitu ya. Jadi cepat gitu dia meroket ke bawah. Nah, itu waktu Siska daftar di Februari di AFC itu cuma makan produk aja, jadi cuma benar-benar konsumsi produk, ya konsumsi produk Februari, Maret, April itu konsumsi produk. Sampai akhirnya salah satu Bushido kita, Pak Budi Darwin menyempatkan sama leader kita Pak Yosep ya, itu 1 malam aja di Batam, cuma menyempatkan 1 malam di Batam sebelum pergi ke Medan waktu itu. Jadi di situ tuh Pak Dika itu masih kerja di salah satu perusahaan, dan saya harus jemput gitu, saya jemput sama tim, jemput Pak Budi. Sebenarnya belum aktif nih Bapak Ibu jalanin bisnisnya, tapi harus jemput, terus dia cerita gitu tentang income hariannya seorang Bushido 22 juta per hari. Jadi yang pertama kali saya lakukan itu, kalau Dika bilang kalau kita ada yang shock gitu, Dika selalu bilang coba lihat kakinya jejak atau enggak gitu. Jadi saya lihat Bapak Ibu ke bawah, oh iya masih jejak ini. Berarti ini beneran nih. Lalu dia kasih lihat passive income, setiap hari dia tunjukin SMS, Pak Budi bukain sistem. Jadi Siska kayak beneran ya, stabil ya gitu. Karena biasanya kadang tuh terbayang kayak bisa stabil nggak gitu ya. Ternyata stabil gitu. Dan beliau itu
begitu menyampaikannya, begitu membuat Siska ngerasa kayak ini bisa dilakukan. Nah, akhirnya di bulan Mei Siska putuskan untuk serius, dan Mei itu juga usaha Siska yang sudah meroket ke bawah itu Siska tutup ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September seriusin via Zoom. Alhamdulillah di bulan September 2021 Siska achieve 100 juta pertama Siska di bisnis ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dari yang mungkin ibu rumah tangga yang mungkin awalnya gagap nge-zoom, tapi diajarin bisa juga capai penghasilan di sini. Jadi kesempatan jadi Bushido itu besar sekali Bapak Ibu, tinggal kita mau ambil atau nggak ambil aja. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu sudah lihat caranya gimana mau daftar. Seperti previewnya di sini Bapak Ibu, ambil produk yang Bapak Ibu butuhkan, ambil peluangnya, daftar di sini, dan Bapak Ibu kita kerjakan bareng-bareng. Bareng-bareng di sini bukan hanya sekedar Bapak Ibu dengan tim saja, tapi Bapak Ibu bisa lihat malam hari ini kantor pun, manajemen pun, AFC Life Science itu mendukung kita. Bagi yang upline-nya nggak ada, bagi yang leadernya tidak ada, kantor itu mendukung kita. Jadi jangan pernah merasa bersendirian, karena di sini Siska bilang support sistemnya luar biasa, bukan hanya dari tim, tapi dari kantor juga luar biasa. Mungkin itu saja preview bisnisnya dari Siska. Siska kembalikan lagi ke Pak Dika atau Pak Angga ya. Ya, presentasi kita kira-kira gitu ya, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kita kembalikan ke Pak Angga, Pak. Iya, oke, terima kasih. Emang keren banget, makanya itu kenapa ada info juga. Ini kayaknya Pak Dika sama Bu Siska lagi nih kayaknya ya kan. Jadi ini alasannya, ini juga mereka presentasi ini nggak sama kayak pakai slide kantor ya, maksudnya teman-teman kan kalau slide kantor tuh emang udah ada template, jadi emang udah A, habis itu B, C. Ini mereka rubah sendiri, tapi tetap ini ya, tetap teman-teman pasti ngerti deh. Ini saya aja maksudnya kalau kayaknya kalau misalnya nggak tahu EFC dengerin kayak begini juga ngerti nggak sih? Seenggaknya jadi ngerti lah sedikit, ada bayangan kan. Karena emang bukannya apa ya, bisnis ini coba nih boleh ditanya Pak Dika sama Bu Siska. Kira-kira kalau saya mau belajar tentang EFC, Pak, dalam 40 menit bisa nggak, Pak? Bisa banget, Pak Angga. Iya. Karena asal udah tahu gimana cara ininya aja kan, gimana cara jalaninnya, gimana cara dapat uangnya kan, sebenarnya yang penting itunya kan, produk sebenarnya nomor 2 nggak sih? Ya, benar. Karena memang bisnis ini diciptakan untuk bisnis ini simbiosis mutualisme, Pak. Itu yang saya suka. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang gabung di sini, bahkan kalau nggak bisa presentasi pun jangan khawatir, bisa jalanin. Karena orang yang ngajak Bapak Ibu itu dia pengen sukses, dan kalau dia mau sukses, dia harus sukseskan Bapak Ibu. Nah, makanya bisnis ini hebat sebenarnya. Jadi orang yang tidak mensukseskan mitranya nggak bisa sukses di sini. Jadi secara nggak langsung, siapapun yang bergabung di sini, dia tidak akan dibiarkan sendirian. Bahkan kalau misalnya ternyata upline atasnya nggak aktif, kita bisa lompat ke atas. Nah, karena yang atasnya pun punya kepentingan gitu. Jadi dalam artian itu kita kayak saling membutuhkan gitu, Pak Angga. Makanya nggak mesti 40 menit. 2 menit aja gabung di AFC, geret aja upline untuk bantu presentasi, udah langsung jalan gitu. Oke, jadi mungkin itu sharingnya nih teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Mungkin ada yang belum jelas bagian mananya. Bagian, ya kalau produk sih boleh sih, tapi kalau produk itu general lah, jangan tanya yang kayak ini ntar ke Pak Dika. Pak, saya ada diabetes, konsumsi berapa ya? Nih tingkat apa sehari saya wah pusing juga Pak Dika sih pasti itu kayak gitu kalau ditanyain. Kira-kira yang general aja teman-teman, ada nggak yang belum jelas atau mungkin masih kurang paham, harus dijelaskan ulang? Ya, jadi kalau ada pertanyaan boleh nih Bapak Ibu teman-teman, mumpung ada kesempatan. Nah, yes. Dan saya udah memberikan surprise juga ke Pak Dika, tinggal nunggu Pak Dika balas aja chat saya. Duh, surprise. Saya kasih surprise lagi acara ya, Pak. Coba saya buka deh WA ya. Jadi itu surprise buat teman-teman nanti biar penasaran. Jadi teman-teman nanti di acara yang di Borobudur itu ada surprise-nya. Jadi Pak Dika juga bisa lebih mantap lagi buat ajakin tim-timnya. Ini harus hadir nih, harus nih datang nih. Rame-rame Pak dari Batam. Mantap. Tenang Bu, nanti dikasih surprise sama suami tercinta. Ada. Wah, Masya Allah. Kami dari Batam rame pengen jumpa sama pejuang-pejuang AFC yang luar biasa sih. Iya, kita sebenarnya masih grup kecil Bapak Ibu teman-teman, tapi memang jujur aja nih terus terang nih, bukan karena ada Pak Angga nih di sini. Manajemen AFC luar biasa Bapak Ibu.
sangat rugi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah dengar industri MLM tidak gabung di perusahaan ini. Itu manajemen kita luar biasa banget, dari GM, dari founder, dari Pak Angganya sendiri. Mohon maaf juga, saya juga kadang komunikasi dengan Pak Alden, itu luar biasa. Jadi asal kita betul-betul on track, asal kita betul-betul mau berjuang tuh disupport Bapak Ibu. Nah, itu penting kalau kita dalam sebuah bisnis jaringan tuh bukan hanya sekedar produk bagus, bukan hanya sekedar kita lihat visi misi bagus, terbukti nggak? Maksudnya mereka betul-betul komitmen nggak? Nah, itu kami rasakan Bapak Ibu. Makanya kita tinggalin yang lain, kita betul-betul fokus di sini. Nah, itu yang satu ini. Dan ini dapat WA, kaget juga nih saya nih Pak Angga. Ya, itu surprise nanti. Tenang aja, Pak. Tapi disiapin loh, Pak. Siap, Nanti di invite grup, Pak. Ada Niko juga nanti di dalam. siap Pak. Thank you Pak. Nanti perkumpulan semuanya deh, pokoknya. Kan dari semua ranking kan. Iya, siap. Oke. Makin deg-degan ya, Pak ya? Iya, makin deg-degan jadinya Pak. Oke, jadi ada yang mau ditanya nih. Ada nih, untuk gabung member apakah harus ada maintenance? Misalkan perpanjang member tahunan. Nah, ini bagus banget nih bisa pertanyaan. dijawab. Benar nih, tadi kita kurang tersampaikan nih Bu Sinta. Jadi di sini bagusnya Bapak Ibu, di sini kita tidak ada sistem tutup poin. Itu yang luar biasa. Jadi tidak ada maintenance. Jadi satu hal yang terus terang nih buat Bapak Ibu yang mungkin baru mau terjun belajar dalam bisnis jaringan, masuk ke AFC itu keunggulannya. Kita tidak ada sistem tutup poin. Jadi tidak ada kewajiban belanja bulanan. Nah, jadi memang selama kita aktif, itu namanya pairing itu akan berjalan terus. Nah, jadi nggak mesti harus tutup poin baru ada bonus keluar. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga ini menjadi kesempatan, ya ibaratnya banyak bisnis seperti ini, Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu ketahui, itu harus ada sistem tutup poin. Saat Bapak Ibu tidak tutup poin, itu akunnya mati, ID-nya mati. Nah, di sini ID tidak akan mati. Nah, kalau bicara pairing expired itu berbeda ya, itu orang yang dia vakum tidak jalan itu cuma dengan hanya kita beli satu produk ya itu bisa perpanjang, tapi itu yang lain. Kalau misalnya kita bicara aktif, itu nggak ada namanya maintenance. Itu luar biasa sekali. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan menjawab Bu Sinta. Jadi buat Bapak Ibu ya yang mungkin masih menimbang-nimbang mau gabung tidak ada beban atau tidak, ini bisnis yang terus terang luar biasa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang di bisnis network marketing sebelumnya, bisnis jaringan sebenarnya kan harus ada maintenance untuk ketahanan sistem. Nah, AFC itu ada sistem maintenance-nya hanya terbalik. Dan itu nanti kalau sudah gabung, Bapak Ibu akan paham betapa hebatnya marketing plan yang dibangun oleh AFC. Nah, mudah-mudahan menjawab tuh, Bu Sinta. Oke. Nah, saya ralat dikit. Jadi, akunnya bukan nggak bisa mati, akunnya bisa aja mati, bisa aja nonaktif kalau misalkan dia ngelakuin pelanggaran ya, Ya, betul. cutting lah, kayak apa lah, itu udah pasti nonaktif. Ya, itu kartu merah ya Pak Angga ya. Kartu merah, wasitnya langsung post sendiri itu. Wasitnya ngepost di grup-grup nih, suspended itu wasitnya tuh. Dia wasitnya, hakimnya, itu dia yang akan post sendiri. Karena kita sangat-sangat emang jaga ya, maksudnya kan teman-teman juga tahu namanya bisnis MLM yang rusak ya bukan awal ya, semua bisnis MLM runtuh ya karena kayak begituan nggak sih. Jadi kita di sini jaga juga, makanya setiap hari juga kita di sini udah bagi-bagi berapa divisi untuk ngancurin yang kayak begitu-begituan, maksudnya yang kayak kita juga sweeping. Jadi nggak cuman ini nih bukan Menkes yang satgas doang yang sweeping tempat hiburan malam, tapi kita juga setiap hari sweeping kayak marketplace dan lain-lainnya gitu kan. Jadi tenang aja teman-teman, kalau di AFC kita semua sama-sama jaga. Oke. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Evolution Mades. Nah, ini mungkin saya mau tanya dari kedua sisi. Ini kan walaupun Pak Dika sama Bu Siska ini pasangan, tapi pasti beda, maksudnya kayak latar belakangnya kalau kita lihat dari generalnya aja ya, kayak Pak Dika ini seorang kepala keluarga yang mungkin kerja kayak dulu pernah kerja di perbankan, pernah kerja di mana gitu kan Pak, dan Bu Siska ini mungkin selain kuliner juga pasti kesehariannya ada ngurusin rumah juga ya Bu ya. Nah ini saya mau tanya, ada nggak kiat praktis untuk ngajak teman-teman? Ya pokoknya ini saya gedein deh pertanyaannya. Kalau dia kan tanya untuk ngajak teman-teman yang kebetulan terbatas dananya. Nah, kalau saya mau tanyanya, ada nggak sih kiat-kiatnya gimana caranya biar ngajak new member nih? Kita ngomong mau direct sponsor nih, kita mau new member biar bisa gabung di AFC. Kiat-kiatnya apa? Cara ngajaknya gimana? Kalau misalkan
dia ada penolakan, karena penolakan pasti ya. Kalau misalkan ada penolakan itu kitanya harus gimana, nah itu boleh tuh nanti di-share. Jadi mungkin dari kedua sisi, mungkin mau siapa dulu nih? Dari Bu Siska dulu boleh? Oke, boleh. Nah, kalau dari Siska kiat-kiatnya, yang paling penting pertama sekali, Bapak Ibu, itu kita harus tahu yang namanya bisnis, apapun itu tuh pasti permainan angka. At least Bapak Ibu jual baju pun tetap permainan angka. Kadang ada orang yang udah ngetes bajunya, udah coba, kayaknya udah cocok banget aja bisa nggak jadi beli. Nah, seperti yang tadi Pak Angga sampaikan, bahwa penolakan itu biasa gitu. Mungkin bisa jadi, itu pasti terjadi. Nah, pertama kali Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa yang namanya kita prospek atau kita melakukan menyampaikan bisnis ini, kita tahu dulu bahwa ini adalah permainan angka. Semakin banyak Bapak Ibu sampaikan atau semakin banyak benih yang Bapak Ibu tabur, pasti Bapak Ibu akan menuai juga sesuai seperti itu. Nah, kalau kiatnya gimana sih? Kalau Siska nih Bapak Ibu, biasanya tuh kan kita pastinya banyak nih di prospek bisnis A, B, C. Kadang tuh ada cara yang kita nggak suka. Ada cara yang kita nggak suka. Nah, untuk cara yang kita nggak suka, jangan kita lakukan. Contohnya Bapak Ibu ngejar-ngejar terus, sampai kayak subuh juga di WA, ini di telepon. Nah, itu tuh kiatnya adalah kita jangan lakukan hal yang juga mungkin kita tidak suka. Bapak Ibu harus rajin branding diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kalau Siska tuh kalau di IG selalu bikin story ya Bapak Ibu. Story itu selalu lebih banyak ceritain tentang manfaat yang Siska rasain, tapi itu nggak terlalu too much information gitu Bapak Ibu. Jadi bikin orang tuh penasaran. Apa sih Sis? AFC itu apa sih Sis? Ini si Siska ini minum apa sih? Jadi Siska tuh selalu tunjukin misalnya lagi konsumsi atau misalnya dapat konnichiwa. Nah itu salah satu kiat khusus yang Siska lakukan. Dan Siska tuh jarang yang langsung pendekatannya tuh langsung nembak di tempat, ayo gabung gitu. Enggak Bapak Ibu. Jadi selalu ada pendekatan dulu. Terus ada kayak kalau jumpa itu kita pasti ada sampein dulu, terus kita ceritain kenapa sih kita pilih di sini, dan juga selalunya tuh Siska memainkan yang namanya itu peran ya sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita ibu rumah tangga itu kita harus punya bisnis, kita juga harus punya ibarat kaki meja. Kaki meja itu ada 4 kaki meja sama 1 kaki meja, mana yang lebih baik? Dalam artian apakah kita mau berpaku cuma dengan satu penghasilan dari suami aja, atau kita punya sumber lain juga nih, yang juga mungkin kalau patah nih 1 kaki meja, yang lainnya itu masih mendukung gitu. Nah itu salah satu yang Siska lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan yang paling pertama, di luar semua kiat-kiat itu, Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa ini adalah permainan angka. Jadi nggak cepat kecewa gitu Bapak Ibu. Jadi terus lakukan, pasti akan ada hasilnya. Seperti itu Pak Angga. Mungkin juga ditambahin sama Pak Dika. Siap, boleh. Silakan Pak. Oke, jadi kalau itu tadi secara general ya Bapak Ibu ya. Jadi betul, kita kalau bisnis itu permainan angka. Nah ini pertanyaan beliau tentang bagaimana kiat praktis untuk ngajak orang yang terbatas dananya. Sederhana Pak, sebenarnya begini, bisnis ini adalah sebuah solusi buat banyak orang. Jadi simpelnya begini, kalau misalnya kita ada teman kita keterbatasan dana, tapi kita lihat dulu dia tertarik atau enggak. Kalau sudah tertarik sebenarnya, itu orang akan cari cara bagaimana dananya akan terkumpul. Tapi di luar itu semua, ilmunya tuh pakai ilmu justru, Pak. Kalau ada teman nih, misalnya dia anggapnya seperti menolak. Kita bicara dia nggak tertarik, dia menolak. Saya tuh ini nggak punya uang gitu. Jawabannya tuh pakai justru. Justru karena nggak ada uang, makanya saya ajak kamu bisnis ini supaya kita punya uang. Karena selama ini kita melakukan hal yang biasa kita lakukan tuh mungkin uangnya gali lubang tutup lubang setiap bulan. Nah itu salah satu mungkin tips Pak untuk Pak Made. Nah jadi artinya pakai ilmu justru. Nah tapi di luar itu semua saya kasih sebuah ilustrasi Pak Made. Jadi ini saya kasih gambaran nih. Ini sekarang di Indonesia bagian barat tuh jam 8 malam. Anggap saja saya sekarang lagi jualan mobil Fortuner. Anggap saja saya lagi jualan mobil Fortuner. Mobil Fortuner itu kan sekitar 500 juta. Dalam 2 jam ke depan, dari jam 8 WIB sampai jam 10 malam, saya jual mobil Fortuner ini seharga 70 juta. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tapi hanya dalam waktu 2 jam. Jadi yang mobil yang seharga 500 juta, kita jual seharga 70 juta hanya dalam waktu 2 jam. Apa yang akan dilakukan orang? Mungkin orang langsung bilang beli, Bapak Ibu. Tapi duitnya nggak di tangan. Duitnya tidak di tangan. Karena dia melihat peluang bahwa mobil ini seharga 500 juta sedang dijual 700 juta, dia akan cari cara bagaimana dapat uang 70 jutanya itu dalam 2 jam itu tadi.
Artinya apa? Jadi kalau kita mau mengajak teman-teman yang punya keterbatasan dananya, tunjukkan ini peluang hebat. Sehingga mereka sadar bahwa saat ini peluang hebat, mereka harus berjuang. Dalam artian memang, ya itu tadi. Kita kalau tahu ini ada, Bapak Ibu sudah tampak peluang bisa jadi Bushido di sini, pasti akan cari cara bagaimana cara dapat duitnya. Artinya untuk join secara ini. Macam-macam cara. Bahkan ada orang yang join di sini, Bapak Ibu, itu bahkan nggak pakai uang sendiri. Dia kenalkan ke orang itu beli produk, akhirnya dia bisa join. Macam-macam caranya. Intinya apa? Kalau kita mau mengajak teman-teman yang punya keterbatasan dana, tanamkan sama dia bahwa dia harus tangkap peluangnya, bahwa kalau ini adalah peluang yang luar biasa. Sehingga dia akan cari cara bagaimana untuk dia join di sini. Jadi tidak ada batasan, baik orang ada dana ataupun nggak ada dana. Sebenarnya itu bukan kendala. Asal mau saja, pasti ada jalan. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan menjawab, Pak Angga. Halo, Pak Angga. Nah, gitu ya, Bapak. Yes, Pak. Jadi itu tadi menjawab. Itu keren sih, itu jujur emang itu bagus sih, perumpamaan yang bagus sih. Semuanya peluang, benar banget. Itu jadi muncul lagi tuh kan ide, kalau misalkan ini kalau misalkan kita ada niat, maksudnya kayak yang penting niat sih, kayak misalkan kita nggak punya uang, kita mau gabung di bisnis, itu percaya kalau kita mau ngomong yang bagian ininya ya, pasti dikasih jalan deh, asal tujuannya tuh emang baik untuk ngerubah hidup yang lebih baik kan. Maksudnya bukan kita buat kejahatan, saya butuh uang nih, mau buat nyantet orang, wah pusing tuh pala, nggak akan dikasih itu kayak begitu. Tapi kita mau cari uang untuk bikin keluarga kita bahagia, untuk bikin mungkin orang tua, suami, istri, atau anak bahagia. Siapa sih yang mau, yang maksudnya nggak ngasih jalan kayak begitu, pasti semua juga ngasih jalan kan. Jadi itu aja sih. Jadi mungkin menurut Pak Dika tadi, kalau dana terbatas itu bukan halangan, karena dana terbatas itu banyak kok member-member EFC yang awalnya masuk kayak 3,3 juta aja berat. Ya dong, pasti dong. Maksudnya 3,3 juta ya emang uang besar gitu kan. Emang nominal gede, ya berat mah pasti berat. Cuman kan banyak akhirnya juga yang minjem, yang apa, mungkin yang apa. Pasti ada jalannya deh kayak begitu, tenang aja. Benar. Karena kalau kita stuck sampai situ, udah stop aja ya Pak Dika ya. Mau nggak ada dana, oh yaudah nggak jadi deh, nggak usah bisnis, masa kayak begitu kan, nggak mungkin juga kan. Iya dong, kalau kayak begitu mah nggak akan ada EFC sampai hari ini. Banyak semua orang. Saya punya duit 20 juta, tapi saya mau bilang nggak punya duit juga udah kayak gitu aja, nggak punya duit males, ya udah nggak akan ada EFC sampai hari ini. Benar, Pak. Benar. Gitu kan. Oke, kalau masa pairing berakhir tapi kita belum beli produk, apakah bonus-bonus masih bisa didapatkan? Seandainya sudah level diamond, apa juga harus beli produk yang username sama? Nah, kalau ini masa pairing, ini tentang masa pairing berakhir. Nah, mungkin bisa dijawab sama Bu Siska, karena Bu Siska yang tadi menjelaskan tentang marketing plan. Ini ada yang pertanyaan tentang masa pairing berhasil, tapi kita belum beli produk. Kita apakah masih bisa didapat? Jadi kalau jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalnya masa pairingnya udah expired, yang pending pairingnya Bapak Ibu itu udah nggak kehitung di masa Bapak Ibu expired. Jadi contohnya misalnya nih Siska, username-nya expired di bulan Januari 2022. Nah, misalnya terjadi ada penjualan di masa pairing berakhir itu tidak dihitung sebagai pending pairing. Nah, kalau Bapak Ibu aktifkan kembali, yang masa waktu Bapak Ibu aktif itu masih bisa dicairkan lagi bonusnya. Jadi contohnya Bapak Ibu daftarnya di Januari 2021 sampai 2022, itu kan 1 tahun tuh. Nah, Bapak Ibu, apapun transaksi yang terjadi di dalam username-nya Bapak Ibu atau bisnisnya Bapak Ibu, organisasi Bapak Ibu selama periode itu adalah haknya Bapak Ibu. Tapi kalau udah expire dan Bapak Ibu belum perpanjang, dalam artian Bapak Ibu biarkan saja, itu Bapak Ibu yang pertama bonusnya nggak keluar. Yang kedua, yang terjadi penjualan selama periode Bapak Ibu expire itu tidak jadi haknya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu aktifkan, yang pendingan sebelumnya bisa dicairkan, dan yang selanjutnya juga terhitung lagi Bapak Ibu. Jadi yang selama masa tidak aktif itu saja yang tidak dihitung. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Rita ya. Mungkin saya bantu tambahkan sedikit juga, Bu Rita. Nanti mungkin boleh bantu Pak Angga, karena ini kan lebih ke korporasi ya, dalam artian nih biasanya orang AFC-nya langsung yang akan lebih detail. Tapi saya mau kasih gambaran Bu Rita. Ini kan ada pertanyaan Bu Rita nih bilang, apakah
bonus-bonus masih bisa didapat. Bapak Ibu harus Oke. paham bahwa bisnis AFC ini bisnis nyata, bisnis yang sebenarnya. Kita ada omset, baru ada bonus. Bukan berarti kita masuk bonus otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang saya mau kasih penekanan sedikit ke teman-teman semua, bahwa semua orang yang top incomers di sini mereka menciptakan omset. Nah sebenarnya logikanya, orang-orang yang menciptakan omset itu pairingnya nggak pernah expired. Itu secara logika. Jadi artinya kalau misalnya terjadi expired pairing itu sebenarnya karena kita nggak aktif, dan itu bonus memang tidak akan ada karena tidak ada terjadi penjualan. Nah jadi apa? Memang sih di sini tuh AFC tuh hebatnya, terjadi penjualan personal kita dapat langsung, terjadi penjualan tim juga kita dapat. Nah tapi kalau kita bicara kita mau tim kita bergerak, otomatis kan kita akan bergerak. Dan selama kita bergerak, pairing itu tidak akan expired. Nah mungkin bisa dibantu Pak Angga, mungkin menambahkan ataupun ada kekurangan dari kami, jadi sehingga teman-teman bisa lebih jelas. Oke, jadi benar yang kayak Pak Dika tadi, kalau misalkan kita aktif itu dengan sangat otomatis sih nggak akan pernah expired ya, karena ya ibaratnya gini loh, kita naik mobil Fortuner yang tadi beli 70 juta dari Pak Dika nih, terus kita jalanin, tapi kita isi bensin juga gitu loh, kita ketemu pom bensin di mana kita isi, ya nggak akan mogok-mogok dong, kan pertanyaannya kan, apakah mobil Fortuner bisa mogok? Ya kalau kita isi bensin nggak akan mogok dong, gitu dong sebenarnya logikanya kan. Dan saya mau tambahin, kebetulan lagi-lagi kita ada promo sampai 14 Februari, which is 12 hari lagi. Ini teman-teman kalau yang memang tadi ada pertanyaan kayak begitu dan pairingnya udah mau expired, teman-teman bisa memanjangin masa pairingnya ya, 2 tahun, 24 bulan hanya dengan 1 botol Sensei Suru. Harganya 3.500.000 kan, normalnya aja sih. Sama kayak harga biasa, tapi kita kasih bisa extension sampai 2 tahun. Jadi teman-teman nggak usah pusing tuh 2 tahun, udah pairingnya akan jalan terus. Dan semoga sih teman-teman aktif terus, jadinya ya formalitas saja itu jadinya Sensei Suruhnya, gitu kan. Jadi gitu, kita lagi ada promo. Pokoknya di bulan Februari ini kita banyak yang spesial deh, karena nanti juga Februari ini kan akan ditutup di tanggal 20-an itu kita di Borobudur juga kan, jadi kita mau kasih sewa yang spesial. Dan founder kita juga bentar lagi ulang tahun nih, buat teman-teman yang nggak tahu, ya kan. Jadi ini juga spesial kan. Iya Pak Ernest. Pak Ernest Februari. Nanti yes, nanti pasti pada ini deh. Pokoknya bentar lagi. Ini Februari ini kalau di AFC Februari ini kalau kata Coach Indra kan Senin sakral, kalau AFC Februari ini sakral. Ini banyak banget soalnya. Salah satunya itu ya, founder kita ulang tahun ya Pak ya. Yoi Pak. Oke. Untuk aktifkan pairing tiap bulan itu harus berapa paket? Kalau untuk aktifkan pairing, nggak harus berapa paket. Nah ini mungkin penjelasan yang tadi sih sebenarnya, maksudnya nggak harus kita kayak beli produk atau apa kayak begitu mengaktifkan pairing. Mungkin Bu Siska bisa lebih dijelaskan lagi Bu. Mungkin pasti sih ini udah berapa kali LOP juga pasti saya menemukan kayak orang-orang nih, karena pairing ini nih rada sedikit lebih rumit sih dibandingin bonus lainnya mungkin ya. Jadi boleh dijelasin lagi Bu. Jadi ditambahin lagi nih untuk Bu Maya ya. Jadi kalau kita satu kali kita daftar tuh Bu Maya kita sudah ada pairingnya 1 tahun ya. Jadi kalau Bu Maya aktif jalanin bisnisnya, Bu Maya aktif jalan bisnisnya itu pairingnya itu tidak akan expired Bu. Jadi akan otomatis perpanjang selama kita terima bonus, itu otomatis expired kita tuh perpanjang terus Bu. Jadi nggak perlu harus kita kayak tadi Pak Dika bilang kita harus beli produk lagi tiap bulan, itu nggak perlu Bu. Tapi kalau misalnya Ibu tidak aktif menjalankan bisnisnya, Ibu tidak aktif misalnya cuman pasif aja, Ibu cuman beli habis itu diem, nggak jalanin bisnis, nggak terima bonus, nah itu expirednya ada. Jadi expired username-nya Ibu itu ada. Nah, nanti kalau misalnya Ibu pas mau aktif, terus mau jalanin bisnisnya supaya Ibu qualified menerima bonus, Ibu cukup tambahkan aja sesuai dengan yang ada di sistem. Jadi kayak misalnya 1 box itu biasanya kan normally 1 bulan ya Pak Angga ya? Kalau 1 box ya? Nah, ini kadang ada promo-promo kayak yang tadi Pak Angga sampaikan. Jadi misalnya nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di Zoom ini udah daftar lama. Selama ini pasif, belum jalanin bisnis. Nah, sekarang nih ternyata dengan Zoom malam hari ini tergerak banget pengen jalanin bisnisnya. Biar qualified bisa terima bonus, Bapak Ibu cukup beli
untuk perpanjangan expire-nya yang sekarang lagi promo tuh beli Sensei Suuru berarti 2 tahun ke depan udah nggak mikirin deh tuh yang namanya expiring-nya gitu. Nah, jadi kalau Bu Maya aktif, Bu Maya udah nggak perlu mikirin harus beli berapa tiap bulan. Bahkan kalau Bu Maya aktif, kayak saya udah nggak beli lagi Bu tiap bulan gitu. Tapi kalau Bu Maya pasif sebelumnya tidak aktif menjalankan bisnisnya, Bu Maya cukup beli satu produk saja. Kalau lagi ada promo itu biasanya kayak yang sekarang ini sampai 14 Februari itu expire-nya itu bertambah waktunya sampai 2 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Bu Maya. Oke. Nah, ini Bu Rita juga beli produk untuk perpanjangan. Nggak bisa, Bu. Kalau yang 20% itu kita untuk slot redemption aja. Nah, ini kita adanya kalau untuk perpanjangan ini kita namanya maintenance. Maintenance ini artinya shopping. Jadi artinya ya Ibu harus tetap belanja, Ibu harus beli gitu loh. Maksudnya nggak bisa di-redeem dari yang 20% gitu. Iya, benar. Betul, itu juga menjawab dari pertanyaan Tiku Rara. Oke, ada lagi? Aktif jalankan bisnisnya, kita harus cari member baru. Mungkin iya ya Bu Siska ya, cari member baru, bangun jaringan gitu ya Bu ya? Sebenarnya lebih tepatnya bukan member baru sih Bu Riana. Bu Jadi Riana. selama kita bantu tim, selama Yes, jadi gini, itu dia. apa namanya gini, ini kalau mungkin kalau Bapak Ibu lihat, coba Bapak Ibu ketemu sama upline aktifnya, yang maksudnya dia punya bonus harian, perhatikan bonus hariannya itu leader aktifnya pasti selalu expirednya selalu 1 tahun ke depan. Jadi bulan ini akan tambah lagi 1 tahun ke depan itu karena dia kadang nggak ngerekrut. Nah ini mungkin untuk sepengetahuan Bapak Ibu, saya bukan tipikal perekrut, saya bukan tipikal orang yang mencari member baru selalu, saya lebih ke membangun tim. Nah jadi nggak mesti member baru Bu Riana. Jadi kalau kita membantu tim dapat income, itu ada. Tapi sebenarnya simpel aja. Selama kita qualified unilevel, expired kita akan selalu jauh 1 tahun ke depan. Nah, itu dengan catatan, Bapak Ibu ya bonusnya di atas 8 jutaan. Nah itu expired nggak akan pernah expired, dia nambah terus. Tiap bulan dia nambah terus. Nah jadi kalau ditanya harus member baru, nggak mesti. Nah, tapi kalau kita ada member baru ya lebih baik gitu loh. Nah, mudah-mudahan menjawab tuh, Pangga. Oke, ini juga ada yang tanya lagi. Kalau misalkan saya udah lama vakum, terus upline-nya juga vakum. Nah, ini harus vakum cleaner. Jika bergabung dengan crossline. Wah, itu pertanyaan sangat dalam. Itu mungkin bisa langsung ditanyakan ke atasan saya ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawabnya. Itu mungkin kita bisa vakum cleaner, Bu. Vakum cleaner. Bercanda. Yang hakim tadi, Bu. Saya nggak bisa jawab, Bu. Mohon maaf kalau yang itu. Kalau yang itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak pegang jaringan. Yang pegang jaringannya langsung Niko kan. Jadi lebih bijak kalau mungkin bisa nanti tunggu ketemu deh. Jadi kalau bisa kan nanti ikut nih, kan masih member tuh, bisa dong ikut ke Budur kan, karena slotnya juga udah tinggal sisa sekitar 700 sampai 600 gitu, saya lupa. Gitu. Jadi daripada ini nanti ke sana langsung ketemu, langsung tanya di tempat gitu kan. Karena kalau WA berapa ribu orang tuh ngechat gitu juga ya mungkin ada kesempatan kena balas sih, cuman kayak berapa ribu yang ngechat itu kalau dibalas dari satu-satu dari bawah aja kayaknya kalau saya sih kelarnya bisa sampai Valentine tahun depan lagi sih kayaknya ribuan. Oke, promo panjangannya dihitung mulai dari tanggal pairing. Nah, kalau ini promo pairing ini dihitung mulai dari tanggal expired pairing kita. Dari kita beli itu udah langsung aktif sih Bu, pastinya. Jadi bukan dihitung dari kapan ya. Jadi dari kita terdaftar di sistem kita beli, udah langsung. Oke. Perpanjang dia langsung begitu Ibu beli langsung ya Pak Angga ya. Langsung update ya di sistem. Yes. Begitu terdaftar langsung kok. Oke, kalau gitu saya tutup acara hari ini. Thank you buat Pak Dika dan Bu Siska untuk sharingnya yang lagi-lagi luar biasa. Oke, jadi itu teman-teman, mungkin hari ini bisa jadi tambah ilmu lagi nih teman-teman. Maksudnya buat semuanya ya, buat mungkin dari tadi kita di sharing juga gimana sih cara cari
prospek baru mungkin, cara cari member baru, mungkin teman-teman yang masih main direct sponsor kan, ya gitu kan awal-awal pasti kita main direct sponsor gitu kan. Terus gimana caranya untuk pairing, nah, tadi juga udah dijelasin dan lain-lainnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di acara Sabtu ya, Sabtu sama saya juga, nanti saya bawa dokter, saya belum tahu siapa nih, saya lagi masih mencari. Dan sampai ketemu di Borobudur ya teman-teman, mungkin yang di sini yang belum daftar buruan karena slotnya semakin hari semakin menipis, banyak banget yang daftar kan sekarang daftar by system dan udah nggak usah konfirmasi dulu kan, konfirmasinya kita taruh jadi nanti, jadi orang udah tinggal beli. Sekali beli ini kayak Pak Dika aja, Pak Dika sekali beli tiket berapa Pak? Berapa banyak langsung beli? Tiket Borobudur ya? Iya, tiket Borobudur. Kemarin saya langsung beli 4, Pak. Tuh, langsung beli 4. Ya, Kemarin ada beli Pak 4. yang dari tim mana saya lupa, sekali beli 15, 20. Ya, langsung beliin timnya Ya, ya. gimana nggak habis, kayak Pak. begitu kan, oh, makanya. Cepet Kita banget beli 4, tapi perputarannya. memang waktu itu serentak Pak sama tim yang lain, Ya. timnya kita. Jadi kita langsung serentak hari itu. Kita ada beberapa dari kita berangkat Pak. Walaupun kita Ya. masih tim kecil, kita mau dapat energinya di Borobudur. Kita udah booking hotel, kita Siap. udah booking apa semua. Nanti ketemu di sana tuh Borobudur. Mantap. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang belum daftar, daftar buruan karena kita masih buka pendaftarannya itu, tapi sekarang udah sisa tinggal yang normal price ya. Yang normal price, karena kalau yang early bird kemarin udah sold out, udah habis, makanya kenapa sekarang kita buka yang normal price. Dan teman-teman juga nanti di sana kan kita gala dinner, kita acaranya itu kita benar-benar kayak awarding TV gitu loh, jadi kayak bener-bener meja bundar, kita makan bareng di sana ya kan, pasti seru banget acara, kita sambil nonton recognition juga, sambil nonton semua acara-acara yang emang udah disediakan nanti. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Bu Siska dan Pak Dika. Sama Pak Angga, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat semua. selalu, semoga sukses Pak, semoga cepat-cepat jadi Bushido. Amin. Amin. Kan belum ada Pak, Bushido, suami istri dua-duanya Bushido tuh belum ada Pak. Mungkin Pak Dika sama Bu Itu yang Siska bisa Bushido jadi sama yang Pak Indro pertama. ya? Kalau Ko Hendro itu dia masih Daimyo kemarin. Nah, Ci Silvinya yang Bushido. Nah, nanti kalau yang sama-sama Bushido itu nanti ada Bushido Siska sama Bushido Dika biasanya katanya sih. Bushido pertama dari Batam ya kan, yang keren loh Pak. Amin. Semua yang hadir di sini Ya, Bushido betul. juga nih. Amin. Benar. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa nanti. Malam. Terima kasih. semuanya. Dadah. Assalamualaikum.